Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Ini alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah salatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya, jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai ialah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat." Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. 1. Mengerjakan sholat wajib. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya sedekah, bahkan bukti nyata sabar itu sinar. Dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur, yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir, walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan sedekah dan memadamkan api. Siksaan di dalam kubur jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 3. Doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim, yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 4. Membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5.
Doa selamat di alam kubur. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surat, yaitu Tabarakallazi biyadil mulk. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushra Karim Syekh Zaid bin Muhammad Bashin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amal kedua kalimat itu, yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 2 kalimat ringan di lisan berat di timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat. Dengan kasih sayangnya, hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur. 9. Melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diteringkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jalur tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Doa sabu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Lama dari siksa neraka. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berdoalah, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. 13.
Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Selanjutnya berdoalah, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.